kita senang, kita bangga, kereta ini adalah buatan Inka, semuanya buatan Inka, termasuk sistem tanpa masinisnya, semuanya dari Inka. Nyaman, cepat, dan tidak berisik. ...2015 menjadi titik awal di mana pemerintah Indonesia menginisiasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan opsi transportasi publik di kawasan Jakarta melalui LRT. Setelah sukses dengan proyek fase 1, jumlah stasiun LRT Jakarta sendiri ada 6 stasiun yang membentang dari stasiun Pegangsaan 2 Kelapa Gading hingga stasiun Velodrome Rawamangun, dan masih berlanjut pada proyek LRT Jakarta fase 1B dari Velodrome ke Manggarai. Melansir dari situs resmi LRT, tercatat ada 685.249 orang yang menggunakan LRT selama tahun 2022. Dengan 91,8% tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat, dari 99,32% standar pelayanan minimum yang diberikan. Tentunya, angka ini terhitung sempurna untuk sebuah transportasi massal. Melihat presentasi yang diberikan masyarakat, hadirlah LRT dengan rute yang menyatukan wilayah aglomerasi, LRT Jabodebek. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi adalah dasar hukum di mana Presiden Joko Widodo menugaskan untuk membangun prasarana LRT sebanyak 6 lintas pelayanan, mulai dari Cibubur, Dukuh Atas, Bekasi Timur, Senayan, Bogor, dan Grogol. Esensinya, hal ini diupayakan untuk mengurangi kepadatan dan mengurai kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek serta jalan tol Jagorawi. Setelah melalui hampir 8 tahun masa pembangunan, akhirnya pada Rabu 12 Juli 2023 dilakukan uji coba operasional terbatas tahap 1 LRT Jabodebek yang diikuti oleh Menteri Perhubungan, jurnalis, media, dan komunitas. Dengan adanya LRT sih berharap Jakarta macetnya jadi lebih berkurang, terus untuk KRL-nya supaya nggak lebih desek-desekan lagi, mengurangi kepadatan stasiun kereta api ya, karena LRT kan lebih cepat, jadi mengurangi waktu jam orang kerja berangkat kerja supaya nggak terlalu padat. Bagus sih, memudahkan masyarakat buat kemana-mana gitu kan, biar kayak di luar negeri banyak transportasi umum, jadi nggak pakai motor, nggak polusi, nggak banyak polusi gitu. Pasti excited banget lah, karena aku pengen bener-bener nyoba kan. Terus juga sebagai salah satu orang yang tiap hari pakai kendaraan transportasi umum gitu, pasti tentunya pengen nyoba. Menyatukan wilayah aglomerasi menggunakan transportasi massal adalah sebuah solusi bagi kepadatan arus lalu lintas di dalamnya. Dengan jarak 44 km dan waktu tempuh maksimal 55 menit dari stasiun awal hingga akhir, masyarakat diminta untuk mengeluarkan uang sebesar 20 ribuan. Dengan harga 20 sampai 30 ribu sih, untuk kalangan menengah itu kayaknya sangat berat ya jika dirasa per hari. Untuk sekali naik 20 atau 30 itu kan berarti pulang pergi 40 ribu atau 60 ribu. Itu cukup memberatkan jika dilihat dalam sebulan kerja, misalnya 20 hari kerja itu kan berarti sekitar 60 dikali 20 sekitar 1,2 ya. Itu terlalu besar untuk biaya transport aja. Saran sih untuk transportasi umum, mungkin awal masih percobaan jadi nanti Rp1 masih oke lah. Tapi nanti sebaiknya dipertimbangkan lagi untuk biaya per naiknya itu sekitar 20 atau 30 itu. Mungkin 10 atau 15 itu masih oke lah. Sistem yang digunakan juga istimewa,
yaitu Grade of Automation Level 3, GOA3. Jadi memang menjamin keamanan, kenyamanan, ketepatan yang pasti dapat dirasakan. Dengan menggunakan sistem kereta tanpa masinis yang dikenal sebagai Automatic Train Operation atau ATO, kereta dikendalikan secara otomatis menggunakan teknologi komputer dan sensor yang terpasang di sepanjang jalur. Tentunya rasa khawatir muncul, mengingat ini merupakan teknologi baru dalam transportasi massa tanpa awak. Khawatir mungkin ada ya, tapi mungkin karena sudah ada sistem yang jelas sekelas LRT, harusnya sistemnya sudah baik. Ya khawatir sih, kayak tanpa masinis takut ada kejadian hal yang nggak terduga. Cuman berharapnya sih LRT aman dan bikin orang nyaman. Pasti sih, cuman kan karena kayak uji cobanya itu kan harus di make sure dulu. Mungkin khawatirnya di situ sih, takutnya mungkin ada malfungsi atau apa. Sekali lagi saya sampaikan bahwa keselamatan menjadi faktor yang utama di dalam penyelenggaraan transportasi massal ini. Dan kami terus memperhatikan pesan dari Pak Menteri ya, bagaimana kita menjaga keselamatan ini. Nah, uji coba ini salah satunya adalah faktor keselamatan. Berbagai skenario kita sudah lakukan, ya mungkin nanti Pak Kadif ya kapan-kapan media kita undang. Bagaimana skenario-skenario ya, gempa bumi, listrik mati, ya, dan hal-hal yang lain yang kemungkinan terjadi. Makanya kita kerjasama dengan TNI Polri, Basarnas, BNPT, dan rumah sakit yang ada di sepanjang lintasan dalam rangka untuk mengantisipasi itu. Jadi rekan-rekan semua, keselamatan nomor 1, dan kami selalu sampaikan bahwa di kereta api ada 5 budaya keselamatan yang menjadi faktor yang sangat mendasar, sehingga dengan arahan dari Pak Menteri, Pak Dirjen, insya Allah keselamatan akan tetap menjadi yang utama dalam penyelenggaraan transportasi massal ini. Protokol ataupun skenario demi skenario dipersiapkan guna mengatasi berbagai situasi yang tidak diinginkan. Harapannya, agar pembaruan transportasi ini bisa membuat mobilitas semakin lancar dan memenangkan hati masyarakat. Harapan buat pemerintah sih lebih banyak di angkutan umumnya daripada kendaraan pribadi, supaya nggak lebih macet dan biar kayak di negara-negara lain gitu. Jadi nggak terlalu banyak pengguna kendaraan supaya polusi udara juga nggak makin banyak. Kita nggak berhenti di tengah jalan, kayak beroperasi terus, nggak cuman uji coba aja, nggak cuman setahun 2 tahun, tapi bisa sampai bertahun-tahun sampai kita punya anak cucu gitu. Mungkin pemerintah lebih menginisiasi dan menghimbau masyarakat sih untuk beralih gitu kan, karena itu juga baik buat masyarakat, buat kedepannya gitu. Kita mengharapkan paling tidak mendekati 140.000 masyarakat yang berpindah ke angkutan LRT ini.